Yang penting hidup itu bahagia, tubuhnya sehat, guyup dan rukun. Tapi yang paling penting lagi jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua yang dirahmati Allah. Dalam menjalani kehidupan tentunya banyak cerita yang kita temui. Terkadang membuat kita senang, terkadang juga membuat kita semakin tak nyaman. Kisah video kali menceritakan tentang sosok pria tua yang bikin perut kembung banyak tertawa karena humornya. Akan tetapi di balik humor itu ia menyimpan banyak rahasia yang tak bisa dilogika. Ia adalah seorang kekasih Allah. Cerita ini terjadi pada seorang kakek namanya Mbah Sulaiman. Usianya sudah melewati 70 tahun. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya, mulutnya. Mbah Sulaiman terkenal sebagai kakek yang tidak ada tombol off. Dari pagi sampai malam, selalu saja ada yang ia ceritakan. Mulutnya selalu aktif tak pernah diam. Selain ia banyak bicara tapi ia pun humoris. Sehingga siapa saja yang duduk bersamanya, mereka akan tertawa terbahak-bahak mendengarkan apa yang ia bicarakan. Bukan cuma ceritanya yang lucu, tapi cara ia berbicara yang membuat orang kembung banyak tertawa. Dan semua orang pasti bahagia jika duduk bersamanya. Bila sehari mereka tak ketemu sama Mbah Sulaiman, mereka pun mencarinya. Kadang cerita masa mudanya, kadang cerita yang entah benar atau tidak. Anehnya, jika di tengah-tengah ia bicara, pasti sambil nyemil. Hingga tidak lama kalau ia merasa capek, ia pun langsung tepar, tidur di tempat itu juga. Kawan-kawan Mbah Sulaiman pun menertawakan. Mereka pun mewajarinya, karena sudah tahu kebiasaannya. Sehingga wajar saja kalau Mbah Sulaiman diberi julukan Abu Naum, yang artinya orang yang doyan tidur. Dimanapun tempatnya, ia pun selalu tidur. Warga desa sampai hafal. Kalau Pak Sulaiman sudah mulai, bisa panjang seperti jalan tanpa ujung. Suatu malam, di sebuah warung kopi, Mbah Sulaiman sudah duduk sambil menyeruput kopi panas. Ia pun bercerita dan banyak bicara. Dulu waktu saya muda, katanya membuka pembicaraan, saya pernah lari lebih cepat dari kambing. Kenapa, Kek? Tanya seorang pemuda. Ya karena dikejar kambing itu, jawabnya santai. Semua orang tertawa. Pak Sulaiman pun ikut tertawa paling keras, sampai batuk-batuk sendiri. Selain suka bicara, Mbah Sulaiman juga terkenal doyan makan. Perutnya seolah punya ruang rahasia yang tidak pernah penuh. Kalau ada hajatan di desa, dia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Mbah Sulaiman, sudah makan berapa piring? Tanya yang punya hajat. Suatu hari. Baru 3, jawabnya polos. Itu baru? Iya, yang 2 tadi pemanasan. Perut saya ini seperti sepeda motor, harus dipanasin dulu. Warga hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi yang paling legendaris dari Mbah Sulaiman adalah kebiasaannya tidur. Ia bisa tidur di mana saja, di kursi, di bawah pohon, bahkan pernah tertidur saat sedang bercerita. Dia tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Teman-temannya saling pandang. Akhirnya mereka tertawa sekerasnya. Lanjutannya besok aja ya, kata salah satu warga sambil tertawa. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar kesal dengan Mbah Sulaiman. Justru kehadirannya selalu dirindukan. Desa terasa sepi kalau tidak ada suaranya. Terkadang, di saat di tengah keramaian orang-orang pada ngobrol, ia baru datang tapi langsung bersandar tidur. Anehnya lagi, saat waktu sholat tiba, ia pun berangkat ke masjid lebih awal daripada lainnya. Akan tetapi tepat waktunya orang-orang sholat, ia terlambat. Karena dia ketiduran di serambi. Teman-temannya pun sengaja tak membangunkannya, dan ia pun tak marah. Yang lebih humor lagi, Mbah Sulaiman pernah mengumandangkan adzan di waktu asyar. Tidak lama para jamaah pun berdatangan. Imam mulai dan makmum mulai melaksanakan jamaah, akan tetapi Mbah Sulaiman tidak berjamaah.
Hingga sholat selesai, imam dan makmum pun keluar. Mereka melihat Mbah Sulaiman di luar. Ternyata ia ketiduran. Iman pun membangunkannya. "Mbah, bangun, sholat asyar sudah selesai." "Memangnya sholatnya kapan? Cepat sekali," tanya Mbah Sulaiman. Mereka pun tertawa sekeras-kerasnya. "Kenapa Mbah Sulaiman tidur waktu sholat?" tanya imam. "Salah MU sendiri. Dari tadi saya sudah nunggu gak dimulai, sampai capek dan ketiduran," jawabnya. Orang-orang pun ramai tertawa. Akan tetapi, di balik dari kepribadian Mbah Sulaiman yang suka bercanda, banyak omong, suka makan, bahkan suka tidur itu, tiada satupun orang di antara mereka yang mengetahui kelebihannya, bahwa ia adalah salah satu waliullah. Memang sudah kehendak Allah membentuk ia seperti orang yang polos, suka bercanda, akan tetapi yang utama adalah rasa kasih sayang pada sesama yang selalu ditanamkan pada dirinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun usianya terus bertambah, kebiasaan Mbah Sulaiman tidak pernah berubah. Ia tetap banyak bicara, tetap suka makan, tetap mudah tertidur, dan tetap membuat semua orang tertawa. Suatu malam, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Kek, kenapa kakek selalu cerita terus dan tak bisa diam?" Mbah Sulaiman tersenyum. "Karena hidup ini, nak, kalau tidak diceritakan, nanti lupa. Kalau lupa, sayang. Lebih baik kita tertawa saja." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tidak lama lalu bersandar, dan seperti biasa, tertidur sebelum sempat melanjutkan kalimatnya. Dan disitulah letak keindahannya. Seorang kakek sederhana, dengan kebiasaan yang mungkin dianggap aneh. Tapi justru menjadi alasan banyak orang merasa hangat dan bahagia. Karena kadang, kebahagiaan tidak datang dari hal besar, melainkan dari seseorang yang suka bicara, suka makan, suka tidur, dan tidak pernah lupa untuk membuat orang lain tersenyum. Kehidupan berjalan seperti biasa, pagi diisi dengan aktivitas dan kegiatan di kebun, sebagian berdagang dan usaha lainnya. Siang dengan aktivitas di sawah, dan malam yang sunyi ditemani suara jangkrik. Semua aktivitas tak lepas dari tawa bersama kakek Sulaiman. Namun, ketenangan itu perlahan berubah. Malam yang biasanya penuh tawa, kini mulai sepi dan rasa kekhawatiran melanda pada setiap warga sejak munculnya seorang maling misterius. Rasa ketakutan membayangi mereka mulai terbenamnya matahari hingga subuh. Semua berjaga di rumah untuk menjaga barangnya masing-masing. Tak ada yang tahu siapa dia. Warga hanya tahu satu hal, setiap malam, selalu ada barang yang hilang. Awalnya hanya hal-hal kecil, sendal di teras, jemuran yang belum sempat diangkat, hingga ayam yang tiba-tiba lenyap dari kandang. Tapi lama-kelamaan, maling itu semakin berani. Satu persatu mereka kehilangan, mulai TV, uang di tas serta barang-barang mahal lainnya dan motor mahal banyak yang raib. Anehnya, tak seorang pun pernah benar-benar melihat wajahnya. Dia seperti bayangan, kata kepala desa suatu malam saat warga berkumpul di pos ronda. Datang tanpa suara, pergi tanpa jejak. Warga mulai resah. Setiap malam, mereka bergiliran ronda. Lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan suara kentongan sering terdengar untuk menandakan kewaspadaan. Namun, maling itu seolah selalu selangkah lebih maju. Suatu malam, beberapa warga sempat mengikuti jejak orang yang dicurigai, mereka mengejar dan hampir menangkapnya, namun ia lebih cepat dan menghilang. Beberapa hari kemudian, bertepatan jam 2 malam, salah warga terbangun karena suara pintu belakang berderit. Dengan cepat, ia mengambil senter dan keluar. Di kejauhan, terlihat sosok pria kurus berlari sambil membawa karung. "Hei! Berhenti!" teriaknya. Warga yang lain langsung keluar rumah dan ikut mengejar. Suara langkah kaki berlarian memenuhi jalan desa. Maling itu berlari cepat, menyusuri gang sempit, melompati pagar bambu, dan menghilang ke arah kebun yang gelap. Ketika warga sampai di sana, kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan seakan mengejek mereka.
Kejadian itu terus berulang. Setiap kali warga hampir menangkapnya, maling itu selalu lolos. Kadang ia terlihat di ujung jalan, lalu menghilang begitu saja. Kadang suaranya terdengar di atap rumah, tapi saat diperiksa, tak ada apa-apa. Desa mulai dipenuhi cerita-cerita aneh. Aku lihat dia lompat pagar setinggi 2 meter, kata seorang pemuda. Ah, aku malah lihat dia seperti hilang di balik pohon, sahut yang lain. Bahkan ada yang mulai percaya bahwa maling itu bukan orang biasa. Namun, kakek Sulaiman, kakek tua yang terkenal banyak bicara itu, tidak percaya hal-hal mistis begitu saja. Jika ia mendengar cerita seperti itu, dia tertawa terbahak-bahak. Omong kosong, katanya. Ia bukan hantu, bukan jin, katanya sambil menyeruput kopi di pos ronda. Dia manusia. Pintar, licik, dan hafal betul desa ini. Warga pun mulai menyusun rencana. Pak Lurah dan beberapa warga berkumpul kembali. Malam itu, semua orang siaga. Semua warga diharap mengunci rumahnya dengan benar. Para ronda berkeliling desa tanpa henti. Sekitar tengah malam, mereka lewat di depan rumah sederhana kakek Sulaiman. Mereka kaget melihat rumahnya yang terbuka pintunya. Pak, rumah Mbah Sulaiman pintunya terbuka, apa maling sudah mengambil barangnya? Tanya salah satu ronda kepada temannya. Benar, ayo kita hampiri. Jawab yang lain. Setelah mereka mendekati pintu rumah sederhana kakek Sulaiman itu, ia mencurigai jejak satu sendal di depan pintu. Setelah ia masuk dan memanggilnya, kakek Sulaiman tak menjawab. Kecurigaan para ronda pun semakin kuat, bahwa maling itu telah memasuki rumahnya. Tidak lama, mereka pun kaget. Ternyata, kakek Sulaiman ketiduran di sebelah pintu masuk dengan mengenakan satu sendal. Ia pun masih tak terbangun. Dan akhirnya para ronda pun tertawa. Melihatnya. Lalu mereka tanya, Mbah, kenapa rumahnya terbuka tengah malam? Hati-hati kalau kemasukan pencuri. Memang sengaja rumah ini saya buka. Saat dia masuk, pasti mudah ditangkap. Jawabnya. Bukankah kakek sedang tidur? Mana mungkin bisa menangkap maling? Soalnya dari tadi saya tunggu, tapi ia gak masuk-masuk. Sampai saya ketiduran. Jawabnya. Hingga beberapa hari kemudian, di kegelapan malam, datanglah seorang pencuri. Ia mengintai rumah pengusaha kaya raya yang dijadikan target di malam itu. Ternyata benar, tumpukan uang yang disimpan di sebuah koper dalam loker pun lenyap. Minggu berikutnya, motor tetangganya hilang disantap. Hampir seminggu sekali ia bereaksi. Akan tetapi ia selalu lolos dalam kejaran warga. Semakin lama warga kembali dibayangi rasa ketakutan dengan maling yang misterius itu. Suatu hari, dia datang, teriak seseorang. Warga langsung berlarian menuju sumber suara. Benar saja, sosok maling itu terlihat lagi, kali ini lebih jelas. Ia mengenakan baju gelap, wajahnya tertutup kain, dan matanya tajam seperti hewan buruan. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Maling itu berlari ke arah sawah, sementara warga mengejar tanpa henti. Nafas terengah-engah, kaki mulai lelah, tapi mereka tak mau menyerah. Namun, sekali lagi, saat maling itu sampai di ujung pematang, ia melompat ke balik semak-semak. Dan ketika warga menyusul, hilang. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara. Tak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Tak ada satupun warga yang mampu menangkap seorang maling itu. Hampir satu kampung di masyarakat itu dibuat mainan. Sudah berminggu-minggu warga dihantui oleh seorang maling misterius itu. Anehnya, setiap usaha penangkapan selalu gagal. Seolah-olah maling itu tahu semua rencana warga. Hingga suatu hari, Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan kembali seluruh warga di balai desa. Balai desa yang biasanya lengang kini penuh sesak. Warga duduk berderet, wajah mereka tampak lelah dan kesal. Pak Lurah berdiri di depan, berdehem panjang.
"Saudara-saudara," katanya dengan suara berat, "kita tidak bisa terus seperti ini. Maling ini sudah terlalu meresahkan." Salap seorang warga langsung berdiri. "Pak, kita sudah ronda tiap malam. Tapi tetap saja kecolongan. Seperti ada yang bocor dari dalam." Suasana langsung riuh. Beberapa warga saling curiga. "Iya. Jangan-jangan malingnya orang sini," teriak yang lain. Pak Lurah mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Tenang. Jangan saling tuduh. Kita cari solusi, bukan masalah baru." Pak Lurah pun sudah kelelahan membuat strategi. Ia berusaha menenangkan dirinya. Banyak solusi yang didapat dari warga, tapi hasilnya tetap sama. Tiba-tiba Pak Lurah teringat pada kakek tua atau Mbah Sulaiman yang humoris, bahwa ia tak dilibatkan dalam permasalahan maling di kampung itu. Ia mencoba memanggilnya agar ikut berdiskusi bersama warga. Siapa tahu ia memiliki ide dan gagasan yang tepat, agar maling itu segera pergi. Tidak lama ia pun datang. "Pak Sulaiman, menurut Anda bagaimana caranya agar maling itu bisa ditangkap atau pergi dari kampung sini?" tanya Pak Lurah. Pak Sulaiman yang humoris, dia pun menjawab dengan lelucon. "Pak Lurah, masa satu kampung bisa dikalahkan oleh satu orang maling saja?" jawab kakek Sulaiman. "Lalu menurut kakek harusnya bagaimana?" tanya Lurah. "Berarti strateginya salah. Kalau kita ronda dengan banyak orang, ia akan sembunyi. Bahkan ia malah mengintip kita. Harusnya, kasih ia makan, biar ia datang dengan sendirinya," jawabnya. Masyarakat pun terdiam, bahwa ide dari Pak Sulaiman memang benar. "Kalau kalian izinkan," katanya pelan, "biar saya saja yang menangkap maling itu." Warga langsung tertawa kecil. "Kek, ini bukan urusan gampang," celetuk seseorang. "Orang muda saja gagal, apalagi kakek." Kemarin kakek pintunya terbuka, kakek malah tertidur. Namun Pak Lurah menatap kakek itu serius. "Kakek punya rencana?" Kakek itu tersenyum tipis. "Tidak perlu banyak orang. Tidak perlu jebakan ribet. Saya hanya butuh satu malam, dan sedikit kepercayaan. Tidur saja kalian di rumah, biar saya sendiri yang menangkapnya," jawab Mbah Sulaiman. Suasana mendadak hening. Ada sesuatu dalam suara kakek itu. Tenang, tapi meyakinkan. Pak Lurah akhirnya mengangguk. "Baik. Kami beri kesempatan." Malam itu berbeda. Tidak ada ronda. Tidak ada keramaian. Desa justru sengaja dibuat sepi. Warga diminta tetap di rumah masing-masing. Hingga waktunya tiba. Tengah malam sepi tanpa seorang pun yang keluar. Mbah Sulaiman sengaja membuka semua pintu rumah. Ia hanya duduk sendirian di samping rumah dengan kegelapan. Ia hanya duduk, diam, seperti menunggu sesuatu yang pasti datang. Kini saatnya Mbah Sulaiman mulai bereaksi, bahwa ia bukanlah orang biasa. Ia memiliki karomah yang sangat tinggi. Sekali berdoa seolah sabda yang pasti terkabulkan. Malam itu, angin malam berhembus pelan. Jam demi jam berlalu. Hingga tiba-tiba, bayangan di balik pohon bergerak. Seseorang keluar perlahan, memandangi rumah Mbah Sulaiman. Anehnya, rumah sederhana yang hanya terbuat dari kayu papan tua, malam itu seolah nampak bagaikan emas dan berlian di mata orang-orang yang rakus dunia. Seorang pria berpakaian gelap, wajahnya tertutup kain. Ia tampak terkejut dan tak bergerak melihatnya. Mana mungkin, desa ini ada rumah yang seindah ini. Cahaya emas gemerlap muncul dari berbagai arah rumah. "Aku pasti bisa kaya malam ini," kata dalam hatinya. Tiba-tiba, kakek itu tersenyum di sampingnya. "Kalau kamu mau emas itu, ambillah sesukamu," kata kakek itu. Maling itu tersentak gemetar dan ketakutan. "Siapa kamu?" "Saya yang punya rumah itu," jawabnya. "Ayo silahkan masuk.
Akan tetapi maling itu tidak memperdulikan kata-kata kakek itu. Ia langsung bergegas berlari mendekati rumah untuk mengambil emas. Setelah beberapa kali ia memetik emas itu, tiba-tiba muncullah pagar goib Mbah Sulaiman. Terdengar suara gemuruh halus, seperti air mengalir. Maling itu terdiam. "Air?" bisiknya bingung. Suara itu semakin keras. Dalam hitungan detik, dari arah pagar, muncul gelombang air besar, seperti ombak laut yang entah datang dari mana. Air itu tinggi, berkilau samar dalam gelap, dan bergerak cepat ke arahnya. "Apa ini?" teriak maling dengan panik. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Ombak itu menghantamnya keras, menggulung tubuhnya seperti sehelai daun. Ia terlempar, berputar-putar dalam arus yang tak terlihat ujungnya. Anehnya, air itu tidak membasahi tanah, tidak merusak apapun, hanya menyeretnya. Di dalam pusaran itu, maling itu mencoba berenang tapi tidak sampai tepi. Ia merasa seperti dibawa ke tempat lain. Ia melihat bayangan-bayangan aneh, wajah-wajah samar, seperti menatapnya dengan marah. Jangan, ia merintih, tubuhnya tak berdaya. Suara gemuruh berubah menjadi bisikan. Bukan milikmu. Maling itu menjerit, tapi suaranya tenggelam. Lalu, gelap. Pagi harinya, warga kampung mulai beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, seorang ibu berteriak dari depan rumah Mbah Sulaiman. "Loh, ini siapa?" Warga pun berdatangan. Di depan pintu rumah Mbah Sulaiman, tergeletak maling. Tubuhnya kering, tidak basah sama sekali, tapi wajahnya pucat pasi. Bajunya kotor, seolah habis terguling jauh. Nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Mbah Sulaiman keluar dari rumah dengan tenang, membawa secangkir kopi seperti biasa. Ia memandang maling sekilas, lalu duduk di samping dan membangunkannya. "Sudah dibilang, kalau menangkap maling berikan umpan," ucapnya pelan. Warga saling pandang. Tak ada yang benar-benar mengerti. Mana mungkin kakek Sulaiman bisa menangkap maling dengan semudah itu? Mereka semua kaget dengan kejadian ini. Salah satu di antara mereka bertanya, "Ini bagaimana bisa terjadi, Mbah?" "Saya sendiri tidak tahu. Awalnya, saya persilahkan masuk rumah dan saya persilahkan mengambil sesukanya. Tidak lama saya masuk kamar, dan saya tinggal tidur," jawab Mbah Sulaiman. Mereka pun terdiam dan kebingungan. Kini mereka tahu satu hal, bahwa Mbah Sulaiman bukanlah manusia biasa. Meskipun ia suka ngomong dan tidur, ia adalah salah satu waliullah.